Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 8 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Baik, kita mulai. Tahukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuan Bajo. Nah, di sini ada bacaan dengan judul Labuan Bajo. Silakan disimak ya. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimasuk antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp, titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain, adalah dari berbagai sumber. Nah, itu ya informasi tentang Labuan Bajo. Baik, kita lanjut. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan Labuan Bajo. Bersama dengan temanmu, identifikasilah informasi penting dari bacaan tersebut. Tuliskan informasi yang kamu dapat dalam format yang disediakan. Oke, berarti ini adalah tugas pertama kamu, mencari 5 informasi penting dari bacaan yang berjudul Labuan Bajo tadi yang telah Bapak bacakan ya. Di tugas pertama kamu mencari 5 informasi penting. Baik, kita lanjut. Berdasarkan informasi dari bacaan, cobalah untuk menyajikan kembali secara visual. Nah, tugas yang kedua, tuliskan informasi penting di kolom yang disediakan dan tambahkan gambar visual yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Nah, ini Labuan Bajo. Nah, mungkin di sini bukan informasi, tapi tidak lupa juga di situ ada sebuah gambarnya ya. Jadi informasinya apa? Gambarnya apa. Nah, jadi di sini untuk yang tugas keduanya kamu tidak usah menulis informasinya lagi karena informasinya sudah tadi ditulis di tugas pertama. Jadi tugas kedua ini kamu hanya menggambar visualnya saja. Jadi informasi yang ada di paragraf informasi yang telah kamu temukan itu kamu rubah ke dalam bentuk gambar ya. Itu untuk tugas kamu yang kedua. Baik, kita lanjut. Nah, tugas yang ketiga, carilah informasi yang lebih lengkap tentang Labuan Bajo dari berbagai sumber. Nah, sumber yang paling mudah yaitu kamu mencari di internet ya. Lalu, analisis informasi-informasi tersebut untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh kegiatan pariwisata di Labuan Bajo terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Jadi, tugas ketiga kamu adalah mencari pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo berdasarkan informasi yang kamu cari di internet ya, cari di Google. Itu untuk tugas kamu yang ketiga. Oke, nah lanjut. Ayo mengamati. Salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo adalah lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap wisatawan berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjunginya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Apakah kamu tahu mana hak? Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak jadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri. Oke, tugas yang selanjutnya, ini adalah tugas terakhir, tugas keempat. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Lalu, deskripsikan gambar tersebut, analisis. Nah, apakah yang menyebabkan kondisinya bisa terjadi? Nah, sekarang lalu apakah haknya sudah terpenuhi? Nah, itu yang harus kamu jawab di setiap gambar. Nah, perhatikan gambar pertama.
kamu tidak usah menggambar ya, jadi kamu hanya tulis angka 1, 2, 3, dan 4 saja. Jadi gambar pertama ini adalah sungai yang penuh dengan sampah. Kamu deskripsikan, barusan udah Bapak kasih tahu ya, sungai yang penuh dengan sampah. Lalu hak masyarakat yang tidak dipenuhi apa? Nah ini haknya yaitu kebersihan air menjadi kotor. Nah itu salah satunya ya. Lalu, apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Jawabannya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu adalah sebagai satu contoh yang Bapak berikan untuk mendeskripsikan gambar pertama, ya. Lalu sisanya kamu gambar kedua, perhatikan ini ya. Nah, nih. Ya, kamu cari deskripsinya apa? Lalu hak masyarakatnya apa yang tidak terpenuhi? Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan supaya terpenuhi? Gambar yang kedua. Oke, lanjut. Nah, nih, gambar yang ketiga, hijaukan kembali untuk masa depan kita. Deskripsikan juga gambar ini. Lalu, hak masyarakat yang tidak dipenuhinya apa dan apa yang harus dilakukan supaya hak masyarakatnya terpenuhi. Gambar yang ketiga. Nah, sekarang yang terakhir adalah gambar yang keempat. Di sini ada sebuah spanduk yang dengan bacaannya bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Nah, lalu kamu deskripsikan gambar tersebut apa? Lalu hak masyarakat yang tidak terpenuhinya apa? Dan terakhir, apa yang harus dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Oke. Jelas ya? Dari 4 gambar tersebut, nomor yang satu telah Bapak bantu jawab. Jadi tinggal kamu mencari gambar nomor 2, gambar nomor 3, dan nomor 4. Walaupun nomor 1 telah Bapak bantu jawab, jangan lupa kamu tulis ulang ya. Jadi jangan kamu tidak diisi nomor satunya. Walaupun sudah Bapak bantu, tetap kamu tulis ulang untuk nomor satunya. Baik, anak-anak, jangan lupa semua tugas kamu kerjakan di kertas lembar, kasih nama, tanggal, dan judul yang jelas agar nanti mudah dikoreksinya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.